Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan belajar konsep dari statistika. Nah, tujuan dari perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat satu menjelaskan pengertian statistika dan menjelaskan semua jenis-jenis data dari statistika. Nah, lalu apa itu statistika? Istilah statistika ini berasal dari bahasa Latin yang artinya itu status, yang artinya suatu negara, suatu kegiatan yang mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan kenegaraan, misalnya data mengenai penduduk, data mengenai penghasilan, dan sebagainya. Adapun pendapat lain menurut Hidayat dan Handayani bahwa pengertian statistik itu adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Ya, nah statistik ini dapat disimpulkan bahwa statistik merupakan suatu hal yang menunjukkan data angka-angka dari suatu kejadian atau kasus tertentu. Lalu, apakah pengertian statistik dan statistika itu sama? Ya, tentunya Anda benar. Statistik dan statistika itu tentunya berbeda. Kalau tadi statistika itu adalah hal yang menunjukkan data angka-angka dari suatu kejadian, sedangkan statistika dalam bahasa Inggris, statistics atau ilmu statistik yaitu ilmu tentang cara-cara mengumpulkan, mentabulasi, dan menggolongkan serta menganalisis dan mencari keterangan yang berarti dari kata yang berupa angka, sehingga dapat ditarik kesimpulan statistika ini lebih luas dari statistik ya. Statistika ini merupakan cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari atas teori dari metode mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengumpul, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, mensintesis, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Dengan demikian, statistika terdapat sekumpulan prosedur mengenai bagaimana cara mengumpulkan data, meringkas data, mengolah data, interpretasi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan hasilnya. Ya, nah sekarang apa saja jenis-jenis data? Ini ada 5 ya. Dari menurut sifatnya, cara memperolehnya, sumber datanya, waktu pengumpulannya, dan skala. Kita pertama akan ke ini ya. Pertama sifatnya ya, berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2. Ada kualitatif, ada kuantitatif ya di sini. Nah, lalu apa sih kualitatif? Nah, kualitatif ini data yang berbentuk kategori atau atribut, seperti contohnya harga emas hari ini mengalami kenaikan, atau sebagian dari produksi A pada perusahaan X rusak. Sedangkan kuantitatif yaitu data yang berbentuk bilangan. Seperti apa contohnya? Misalnya, luas bangunan di hotel adalah 5.700 meter persegi, atau tinggi badan Sandi mencapai 170 cm. Sudah jelas ya, kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, dari berdasarkan cara memperolehnya. Ini dibagi menjadi 2 ya, cara memperolehnya. Ada primer dan ada sekunder. Primer itu apa? Data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi serta diperoleh langsung dari objeknya. Contohnya, pemerintah melalui Buro Statistika atau BPSI mengetahui jumlah penduduk Indonesia. Maka BPS ini mengirimkan petugasnya untuk mendatangi secara langsung ke rumah yang ada di Indonesia. Ya, nah ini adalah data primer. Sedangkan data sekunder itu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan, sudah diolah oleh pihak lain. Biasanya data ini dicatat dalam bentuk publikasi ya. Seperti misalnya seorang peneliti menemukan data mengenai jumlah penduduk di sebuah kota dari tahun 1960 sampai misalkan tahun 2020. Maka orang itu dapat memperolehnya di BPS. Nah, ini di sekunder ya. Jadi kalau primer itu data yang kita cari sendiri, sekunder itu data yang hasil orang lain kita simpulkan.
seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu berdasarkan sumber datanya, ada internal dan ada eksternal. Internal itu apa? Data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi atau instansi secara formal. Contohnya, data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Sedangkan data eksternal itu data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Bisa jadi di sini data jumlah penggunaan modul oleh mahasiswa di Universitas Surya Kencana, tingkat kepuasan mahasiswa unsur terhadap pelayanan akademik. Nah, ini termasuk data eksternal ya. Sedangkan internal tadi data keuangannya, data pegawainya, sedangkan eksternal di sini yaitu data yang menyajikan di luar situasi organisasi mahasiswanya ya, seperti itu tadi. Nah, yang selanjutnya berdasarkan waktu pengumpulan, ada data cross section dan ada time series. Apa itu data cross section? Di sini adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Misalnya, laporan nilai tutorial online mahasiswa jurusan Matematika Pendidikan Matematika tahun 2020. Atau data jumlah mahasiswa meregistrasi pada mata kuliah statistika dasar registrasi tahun 2020, misalnya seperti itu, data cross section. Sedangkan time series ini adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya, data perkembangan jumlah mahasiswa pendidikan matematika Universitas Surya Kencana dari tahun 2011 sampai 2020, atau jumlah mahasiswa jurusan matematika yang mengikuti ujian UAS dari tahun 2000 misalnya 2011 sampai 2020. Nah, itu ya time series cross section ya, seperti itu. Nah, selanjutnya menurut skala ya. Data berdasarkan skala ini biasanya dibagi dengan 4 kelompok ya. 1. Data nominal, ordinal, interval, dan rasio ya. Data nominal ini biasanya dicirikan dengan kategori tidak tanpa memperhatikan urutan. Satu pengukuran hanya menghasilkan satu-satunya kategori. Setiap kategori dianggap sama. Datanya paling rendah dalam level pengukuran data tidak bisa dioperasikan secara matematis. Contohnya nih, data nominal ini jenis kelamin, jenis sabun, suku, data alamat, tanggal lahir, agama, ini data nominal. Kalau ordinal, nah ordinal ini bisa dicirikan dengan kategori berdasarkan urutan. Memiliki tingkat data yang lebih tinggi dibandingkan data nominal dalam level pengukuran data. Tidak bisa dioperasikan secara matematis. Contohnya yang ordinal ini ranking kelas 1, kelas 2, kelas 3, juara 1, juara 3, juara 4, tingkat kepangkatan, senioritas, status sosial kaya, sedang, miskin, atau tingkat pengetahuan. Nah, ya itu adalah ordinal. Sedangkan interval ini urutannya bertingkat ya, dan dikualifikasi diberi nilai ya, memiliki interval tertentu lebih tinggi dibandingkan data ordinal dan level pengukuran. Dapat dianalisis dan diuji statistika parametrik interval ini ya. Misalnya interval suhu cukup panas 50 sampai 80 derajat cukup panas gitu, yang panas 80 sampai 110, sangat panas 110 sampai 140. Nah, atau skor IQ, atau nilai mahasiswa yang nilainya A itu kategorinya 4, yang nilainya B itu kategori 3, yang nilai C kategori 2, D 1 dan E 0. Atau urutan kualitas pelayanan, sangat puas 5, puas 4, cukup puas 3, kurang puas 2, tidak puas 1. Nah, ini interval. Lalu apa rasio? Kalau rasio ini punya ciri angka dalam arti yang sesungguhnya, memiliki angka 0 absolut.
memiliki kedudukan paling tinggi dalam level pengukuran data semuanya. Dapat dioperasikan secara matematis di sini. Contohnya misalnya angka produksi, tinggi badan, harga saham, jumlah warga desa. Nah, seperti itu ya. Ini dikategorikan berdasarkan skala. Nah, hubungan antara skala dan pengukuran biasanya dihubungkan juga dengan data kuantitatif dan kualitatif ya. Nominal ini masuknya kualitatif, ordinal kualitatif, interval kuantitatif, dan rasio adalah kuantitatif. Yang dimana tadi kita sudah tahu bahwa data dari kuantitatif yaitu data yang berbentuk bilangan, sedangkan data kuantitatif data yang berbentuk kategori ya. Ingat, kuantitatif berupa kategori, sedangkan kualitatif berbentuk angka. Inilah semua jenis-jenis data yang biasanya digunakan dalam statistika. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.